Perkembangan minat jenis mobil untuk pasar Indonesia makin beragam. Yang awalnya di tahun 1998, konsumen Indonesia lebih didominasi membeli mobil kategori SUV dan MPV. Perkembangan pesat industri otomotif di Indonesia membuat tingkat persaingan antar pabrikan mobil menjadi lebih ketat, yang membuat pasar mobil otomotif di Indonesia menjadi lebih beragam, dari crossover, hatchback, sedan, hingga mobil program pemerintah, low cost green car, atau disebut LCGC, yang dapat bersaing dalam persaingan minat pasar otomotif Indonesia. Namun hal menarik di sini, karena permintaan pasar Indonesia condong membeli jenis MPV untuk masyarakat pendapatannya rata-rata dibandingkan jenis SUV. Pertanyaan pertama, apa kelebihan dan kekurangan jenis MPV dan SUV? Dan mengapa mobil MPV lebih diminati di pasar Indonesia ketimbang SUV? Sebelum lanjut ke pembahasan, klik tombol subscribe dan share video ini agar channel ini dapat berkembang serta dapat mengedukasi mengenai otomotif mobil. Pertanyaan pertama, kelebihan dan kekurangan MPV dengan SUV. Karena ini menurut opini saya pribadi yang menggoogling sana-sini mencari informasi yang akurat mengenai kekurangan serta kelebihan dari kedua jenis mobil ini. Masyarakat Indonesia untuk dapat membeli mobil baru harus memerhatikan 3 aspek, yaitu harga mobil, penggunaan bahan bakar, dan tujuan pemakaian. Yang pertama, harga mobil. Mobil MPV umumnya lebih murah dibandingkan SUV, dengan harga mulai dari 100 jutaan yang membuat SUV lebih tidak diminati dibandingkan MPV dengan harga yang mencapai miliaran rupiah. Kedua, penggunaan bahan bakar. Mobil MPV lebih irit bahan bakar karena dilengkapi teknologi pengelolaan bahan bakar sesuai mobil low cost green car atau disebut LCGC. Berbanding terbalik dengan mobil SUV cenderung lebih boros bahan bakar karena keempat ban mobil atau yang disebut 4-wheel drive yang tentu dari sistem 4WD akan mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dibandingkan MPV. Ketiga, tujuan pemakaian. Mobil MPV dibuat lebih ekonomis dan sesuai untuk penggunaan sehari-hari. Yang disinggung pernyataan kedua, karena MPV lebih irit bahan bakar, didukung teknologi pengelolaan bahan bakar sesuai mobil low cost green car atau disebut LCGC. Mobil MPV lebih mudah digunakan di jalan-jalan kota yang sempit dan berliku, yang cocok dengan jalan-jalan di Indonesia karena tinggi mobil yang rendah atau disebut ground clearance yang dapat lebih mudah dikendalikan. Karena rakyat Indonesia mengenal mendang-mending untuk perbandingan dua harga yang dimana mencari lebih murah dan diikuti pendapatan rakyat Indonesia di kalangan bawah di bawah rata-rata, membuat lebih aksesibel untuk masyarakat Indonesia yang memiliki anggaran terbatas. Pertanyaan kedua, mengapa mobil MPV lebih dominan di pasar Indonesia ketimbang SUV? Yaitu terletak pada minat pasar itu tersendiri. Jenis MPV paling banyak digemari di pasar otomotif Indonesia. Bahkan permintaan ini berbeda di luar Indonesia yang mayoritas memilih SUV atau sedan sebagai minat pembelian mobil. Produsen mobil juga berperan penting untuk menggiring selera masyarakat ke arah MPV dengan banyak varian yang ditawarkan. Karena sedan dan SUV masih kena skema pajak yang lebih, sedangkan mobil MPV di bawah keduanya. Jadi, solusinya, produsen mobil di Indonesia mempopulerkan jenis-jenis MPV supaya pasar dalam negeri laku. Ekspor keluar mobil tersebut pun juga lancar. Dalam suatu wawancara kepada pengamat otomotif dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung, Yanes Martinus Pasaribu, alasan mengapa kendaraan jenis multi-purpose vehicle dan sport utility vehicle masih sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Yanes mengatakan, segmen pasar MPV terbesar masih berada di kelompok generasi baby boomers yang mementingkan kendaraan dengan membawa keluarga besarnya, sedangkan segmentasi generasi milenial memiliki kemiripan dari karakteristik baby boomers. Preferensi pribadi generasi milenial masih mempertimbangkan keserbagunaan kendaraan yang dapat mengangkut banyak hal, walaupun sebenarnya frekuensi untuk itu sangatlah kecil. Sedangkan SUV yang memiliki 3 baris bangku semakin banyak digemari oleh kedua generasi, milenial maupun baby boomers.
Dari sisi interior yang di dalamnya memiliki fleksibilitas dan ruang kargo yang lebih besar daripada MPV. Ada pula mobil SUV yang lebih kecil ukurannya, semakin menarik untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan karena kemudahan dan kenyamanan berkendara pada saat melalui jalan-jalan kota yang sibuk atau jalan kecil. SUV memiliki keunggulan visual dari bentuk bodi yang atraktif, kendaraan yang lebih tinggi, karena secara psikologis, expansion body dari kendaraan ini mampu memberikan rasa lebih aman dan lebih powerful bagi penggunanya di tengah lalu lintas yang semakin semrawut. Menurut Yanes, alasan lain SUV tetap digandrungi adalah dari sisi visual. SUV tampak kekar, berotot, serta memunculkan gaya yang ekspresif. Di samping itu, kinerja mobil SUV modern saat ini memiliki performa mesin yang lebih irit dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Saya juga mencari informasi di Quora dan menemukan komentar menarik dari akun Adlan RZ mengenai perbandingan kenyamanan SUV dengan MPV. Menurut saya, SUV itu enaknya karena tinggi aja, serasa gagah, bongsor, dan aman kalau lewat jalan rusak. Tapi bagaimana jika Anda seorang yang biasa traveling dengan keluarga, katakanlah 5 orang? Maka saya lebih memilih MPV, bahkan mengutamakan fun. Karena SUV itu gede di luar doang, tapi isinya sempit. Dalam kasus Innova dan Foxy, lagi-lagi memberikan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Soalnya, kenyamanan tentu lebih nyaman Foxy karena ground clearance lebih rendah dan space lebih luas. Innova menang mengenai ground clearance lebih tinggi dan tarikan mesin lebih jos dibandingkan Foxy. Jadi disimpulkan, MPV dengan SUV mempunyai kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan akan ruang dan kenyamanan dalam membawa penumpang. Secara fisik, MPV lebih rendah dan sasis untuk on-road performance pasti lebih stabil serta lebih nyaman dipakai di kontur jalan beraspal. SUV didesain untuk light to heavy off-road, jelas lebih enak dan nyaman dipakai kemana saja. Ini dapat bahan pertimbangan apabila ingin beli SUV karena bisa diajak kemana saja tanpa takut kandas. Balik lagi ke selera dan pilihan market mobil Indonesia. Memiliki ground clearance yang lebih tinggi, yakni 200 mm, yang memungkinkan kendaraan bisa melalui jalan berlubang atau bergelombang, yang menjadikan jenis SUV enak dibawa on-road, bahkan bisa terabas semua jalan atau off-road. Dari dua perbandingan SUV dengan MPV, manakah yang diinginkan? Tulis komen di bawah. Like dan subscribe channel ini agar bisa menginformasikan otomotif serta menambah wawasan mengenai dunia mobil.